Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saya ucapkan kepada rekan-rekan kelas 2B sekalian, serta kepada Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD dan Bapak Dr. Andes Haji Agus Muharram MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pedagogi. Kali ini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami dengan judul Pedagogik sebagai Ilmu Pengetahuan. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk memperkenalkan teman-teman anggota kelompok 1 terlebih dahulu. Yang pertama yaitu saya sendiri, Delia Apriliani dengan NIM 2102407. Lalu selanjutnya, Hani Rahmawati dengan NIM 2100883. Lalu Sarah Nabilah dengan NIM 2105960, dan yang terakhir Fani Nurulita dengan NIM 2106192. Baiklah, pada presentasi kali ini saya membaginya menjadi 4 sesi. Yang pertama yaitu sesi pembukaan, yang kedua sesi penyajian dan penyampaian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir yaitu sesi penutup. Langsung saja kita mulai pada sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita mulai presentasi kali ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, langsung saja kita masuk ke sesi 2, yaitu penyajian dan penyampaian materi. Namun sebelumnya, izinkanlah saya untuk membacakan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu dapat mengetahui pengertian, tujuan, manfaat, dan fungsi pedagogik. Yang kedua, mampu menjelaskan pendidikan dalam arti khusus. Yang ketiga, mampu menjelaskan pendidikan dalam arti luas. Yang keempat, mampu membedakan arti dari mendidik, mengajar, dan melatih. Dan yang terakhir, dapat mengetahui pentingnya pendidikan. Baiklah, langsung kita mulai ke sesi 2, yaitu penyampaian materi. Untuk materi yang pertama, akan disampaikan oleh Sarah Nabilah. Kepada Sarah Nabilah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada Delia atas kesempatan saya untuk menjelaskan apa itu pedagogik. Pedagogik berasal dari kata Yunani, paedos, yang berarti anak, dan agogos artinya mengantar dan membimbing. Secara kiasan, pedagogik adalah seorang ahli yang membimbing anak ke arah tujuan hidup tertentu. Menurut Prof. Dr. J. Hopveld dari Belanda, pedagogik adalah ilmu yang mempelajari masalah membimbing anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya ia kelak mampu secara mandiri menyelesaikan tugas hidupnya. Jadi, pedagogik adalah ilmu pendidikan anak. Selanjutnya, menurut Langeveld 1980, membedakan istilah pedagogik dengan istilah pedagogi. Pedagogik diartikan dengan ilmu pendidikan yang lebih menitik beratkan kepada pemikiran, perenungan tentang pendidikan. Suatu pemikiran bagaimana kita membimbing anak dan mendidik anak. Sedangkan istilah pedagogi berarti pendidikan yang lebih menekankan pada praktek, menyangkut kegiatan mendidik, dan kegiatan membimbing anak. Jadi, pedagogik adalah salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru dan dosen sebagai modal utama dalam menjalankan profesinya, dan definisi pedagogik sudah tertuang dalam Undang-Undang No. 14 tahun 2005. Berhubung dengan guru dan dosen yang mengemukakan bahwa keahlian pedagogik itu adalah kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik. Selanjutnya, tujuan pedagogik. Menurut Kurniasih, tujuan pedagogik adalah memanusiakan manusia dan menjadikan seseorang menjadi dewasa untuk kebahagiaannya dalam menjalani kehidupan di masa yang akan datang.
dan menjadikan seseorang menjalani hidup dengan bahagia. Dengan kata lain, tujuan pedagogik masih berbarengan dengan hakikat pendidikannya itu sendiri sebagai pengubah yang diharapkan mampu membuat peserta didik mengembangkan potensi diri. Cukup sekian pemaparan dari saya dan dilanjutkan oleh Fani Nurulita Jahara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai fungsi dan manfaat pedagogik. Manfaat pedagogik menurut Kurniasi yaitu yang pertama, memanusiakan manusia, menjadikan seorang dewasa demi kebahagiaan dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, agar anak atau peserta didik di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri, dapat hidup secara bermakna dan dapat turut memuliakan kehidupan. Yang ketiga, membantu peserta didik mempertanyakan dan menantang dominasi serta keyakinan dan praktek-praktek yang mendominasi. Dan yang keempat, mengembangkan kepribadian siswa yang sehat. Selanjutnya, adapun fungsi pedagogik menurut Kurniasi yaitu yang pertama, untuk memahami kejadian pendidikan atau bisa dikatakan dengan situasi pendidikan secara terpadu. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang apa yang seharusnya dilaksanakan oleh pendidik. Yang ketiga, menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan dalam praktik mendidik anak, yaitu kesalahan konseptual, teknis, dan kekeliruan yang bersumber dari kepribadian pendidik. Dan yang terakhir, mengenal diri sendiri dan melakukan koreksi. Berikutnya, pendidikan dalam arti khusus itu apa sih? Menurut Langfeld yang mengemukakan bahwa pendidikan adalah bimbingan yang diberikan oleh seorang dewasa kepada anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Ahmadi dan Biati pada tahun 1991 mengemukakan beberapa definisi pendidikan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menurut Profesor Langfeld, mendidik adalah membantu anak supaya anak itu kelak cakap menyelesaikan tugas hidupnya atas tanggung jawabnya sendiri. Kemudian, menurut Profesor S. Brojonegoro, mendidik berarti memberi tuntutan kepada manusia yang belum dewasa dalam pertumbuhan dan perkembangan sampai tercapainya kedewasaan dalam arti rohani dan jasmani. Selanjutnya, menurut Ki Hajar Dewantara, mendidik adalah menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan dalam arti khusus yaitu hanya dibatasi sebagai usaha orang dewasa dalam membimbing anak yang belum dewasa untuk mencapai kedewasaannya. Setelah anak tersebut menjadi dewasa dengan segala cirinya, maka pendidikan dianggap selesai. Pendidikan dalam arti khusus ini menggambarkan upaya pendidikan yang terpusat dalam lingkungan keluarga, dalam arti tanggung jawab keluarga. Terima kasih. Cukup sekian pemaparan materi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ananda Hani. Baik, terima kasih. Di sini saya ingin menjelaskan apa sih yang dimaksud pendidikan dalam arti luas itu. Pendidikan dalam arti luas atau makro itu adalah proses hubungan antara manusia sebagai individu, lingkungan alam semesta, lingkungan sosial, masyarakat, sosial ekonomi, sosial politik, dan sosial budaya. Pendidikan dalam arti luas juga dapat diartikan sebagai hidup. Maksudnya itu bahwa pendidikan adalah segala pengalaman hidup atau belajar dalam berbagai lingkungan yang berlangsung sepanjang hayat dan berpengaruh positif bagi pertumbuhan atau perkembangan individu. Hidup adalah pendidikan dan pendidikan adalah hidup. Life is education and education is life. Selanjutnya, apa sih perbedaannya mendidik, mengajar, dan melatih itu? Mendidik menurut Nakuib Alatas, mendidik adalah membentuk manusia untuk menempati tempat secara tepat dalam susunan masyarakat
serta berperilaku secara profesional atau sesuai dengan susunan ilmu dan teknologi yang dikuasainya. Menurut Karl Heinz Pickel, mendidik adalah usaha untuk memberikan pengajaran kepada anak tentang materi serta pengetahuan yang akan dijumpai setelah dewasa. Selanjutnya, mengajar. Menurut Wegulo, usaha untuk memberikan ilmu pengetahuan dan usaha untuk melatih kemampuan berbagai cara dapat dilakukan secara langsung oleh guru di kelas ataupun secara tidak langsung dengan menggunakan alat pembelajaran. Lalu menurut Nana Sujana, mengajar adalah suatu proses, yaitu proses mengatur, mengorganisasi lingkungan yang ada di sekitar siswa sehingga dapat menumbuhkan dan mendorong siswa melakukan proses belajar mengajar. Adapun definisi lain, mengajar adalah aktivitas atau kegiatan kompleks yang dilakukan guru untuk menyampaikan pengetahuan kepada siswa sehingga terjadi proses belajar. Selanjutnya ada melatih. Menurut Sarif, tahun 2008, melatih adalah suatu proses kegiatan untuk membantu orang lain mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam usahanya untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, melatih adalah mengajar seseorang dan sebagainya agar terbiasa atau mampu melakukan sesuatu. Terima kasih pemaparan dari saya. Selanjutnya akan ada materi yang akan dibahas oleh Delia Aprilia. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan. Pendidikan adalah serangkaian proses belajar yang harus dilalui oleh setiap orang untuk mencapai kehidupan yang lebih baik. Pendidikan memegang peranan yang sangat penting untuk meningkatkan sumber daya manusia yang handal. Rendahnya kualitas pendidikan menjadi penyebab dari krisisnya sumber daya manusia. Semakin merambah maju, yang mana otomatis turut berpengaruh pada perkembangan ekonomi, sehingga sudah sepatutnya jika lapangan pekerjaan membutuhkan sumber daya manusia yang benar-benar kompeten untuk bersinergi bersama. Melalui pendidikan, tidak hanya membekali dengan materi pelajaran dan skill saja, tetapi juga menanamkan nilai-nilai dan etika yang juga tidak kalah berperan penting untuk diterapkan dalam dunia kerja. Dengan begitu, terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak hanya didukung oleh modal yang besar saja, tetapi juga sumber daya manusia yang berkualitas, sehingga akan membuat pertumbuhan ekonomi jadi semakin baik. Nah, jadi pendidikan tidaklah bisa dikesampingkan begitu saja, karena dari pendidikanlah pertumbuhan ekonomi bisa diwujudkan melalui sumber daya manusia yang handal. Selain itu, pendidikan dapat menentukan pola pikir seseorang, kedewasaan seseorang, dan cara seseorang dalam menjalani kehidupannya. Baik, sekian dari saya dan sekian juga dari rekan-rekan saya kelompok 1. Untuk sesi selanjutnya, yaitu sesi ketiga, akan dilanjutkan di WA Group untuk sesi tanya jawab. Nah, baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 1. Kami mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan sikap. Semoga apa yang kami paparkan saat ini dapat menjadi ilmu baru bagi